Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Libya Lutfi, NIM saya 632404884 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai dasar nasionalisme dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme adalah rasa cinta kepada tanah air yang mencangkup sikap dan tindakan untuk memajukan negara serta mempertahankan identitas bangsa. Di Indonesia, nilai-nilai nasionalisme ini dijabarkan melalui Pancasila yang menjadi dasar negara dan pedoman hidup bagi setiap warga negara. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila tidak hanya berlaku dalam kehidupan sosial, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengakomodasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dan pengamalan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maknanya menjiwai kehidupan beragama dan meyakinkan bahwa Tuhan adalah sumber utama dari segala kehidupan, serta negara menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyatnya. Pengamalan dalam Undang-Undang 1945 dalam alinea ketiga pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak hanya mengakui keberadaan Tuhan, tetapi juga melindungi kebebasan umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya menuntut perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama manusia, serta menegakkan hak asasi manusia dengan menghormati martabat setiap individu. Pengamalan dalam Undang-Undang 1945 pada alinea ke-1 pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mengatur tentang hak asasi manusia yang meliputi hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan hak atas kebebasan pribadi, yang menggambarkan negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Makna dari sila ini menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama. Pengamalan dalam Undang-Undang 1945 pada alinea keempat pasal 35 dan 36A sampai 26C Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang simbol negara, bendera, bahasa negara, serta pembagian wilayah negara yang mendepankan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa kita kenal dengan NKRI. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat ini mendorong pelaksanaan demokrasi dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat untuk mencapai kebijakan yang bermanfaat bagi rakyatnya. Pengamalan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mengatur tentang kebebasan berpendapat dan berorganisasi sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pemerintahnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna mengutamakan tercapainya keadilan sosial dalam semua aspek kehidupan, baik dalam ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Pengamalannya pada alinea kedua pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945. Pasal ini mengatur tentang pengelolaan kekayaan alam negara untuk sebesar-besarnya, kemakmuran rakyat, dan tanggung jawab negara dalam memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembagian nilai Pancasila ada 3. Yang pertama tentang nilai material, nilai vital, dan kerohanian. Nilai material terkait dengan aspek kehidupan yang bersifat fisik dan kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan, ekonomi, kesejahteraan sosial. Nilai vital terkait dengan aspek menyangkut keberlanjutan dan ketahanan hidup bangsa seperti persatuan, keamanan, dan ketahanan negara. Kerohanian menyentuh dimensi moral, spiritual, dan etika dalam kehidupan berbangsa.
Untuk memastikan nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dengan baik, ada norma dan kaidah yang mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Jika nilai-nilai ini dilanggar, sanksi atau ancaman dapat diberikan, baik dalam bentuk spiritual maupun hukum. Dalam nilai agama, sanksi dari Tuhan, pelanggaran terhadap norma agama dapat berakibat pada kehilangan berkah, dosa, dan hukuman dari Tuhan kita. Norma kesusilaan, pelanggaran terhadap norma kesusilaan dapat menimbulkan rasa malu dan penyesalan, baik secara pribadi maupun dalam konteks sosial. Sopan santun masyarakat, norma sopan santun masyarakat dapat memberikan sanksi sosial berupa pengucilan atau kehilangan kepercayaan terhadap individu yang tidak mengikuti norma kesopanan yang berlaku. Norma hukum, negara memberikan sanksi hukum kepada individu yang melanggar norma hukum seperti penjara, denda, atau bentuk hukum lainnya. Pengertian moral dan nilai dalam Pancasila. Moral adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa. Dalam konteks Pancasila, moralitas berkaitan dengan prinsip-prinsip etika yang diajarkan dalam setiap sila seperti kejujuran, keadilan, dan nilai kasih sayang. Pendekatan dalam memahami Pancasila ada 3. Yang pertama, pendekatan sejarah. Pancasila lahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Ia merupakan hasil musyawarah dan konsensus para pendiri bangsa untuk menciptakan negara yang adil dan makmur. Kedua, pendekatan filosofi. Pancasila mengandung nilai-nilai filosofi yang mendalam seperti keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan yang tidak hanya menjadi pedoman negara tetapi juga pedoman moral bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga, pendekatan praktik. Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui kebijakan negara dan sikap setiap individu, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari penyampaian saya tadi adalah Pancasila sebagai dasar nasionalisme. Pancasila adalah pedoman hidup yang mengandung nilai-nilai luhur yang mendasari sikap nasionalisme rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dihayati dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, peran penting warga negara. Setiap warga negara Indonesia memiliki peran untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial, demi terciptanya negara yang adil dan makmur dan beradab. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.